Halo, nama saya Margaret Liza Siagian dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang proses hormon pada manusia. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang peran kerja hormon yang ada di tubuh kita. Yang pertama ada di kelenjar hipofisis atau pituitari yang menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama ada hormon ACTH yang fungsinya untuk merangsang kelenjar adrenal untuk menyekresi glukokortikoid atau hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Ada hormon GH yang fungsinya untuk merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Ada hormon FSH yang fungsinya untuk merangsang spermatogenesis dan pematangan folikel dalam ovarium, serta menghasilkan hormon estrogen. Ada hormon LH yang dimana pada perempuan fungsinya untuk menstimulasi produksi estrogen, dan pada laki-laki fungsinya untuk menstimulasi sel-sel testis untuk produksi testosteron. Lalu ada hormon PRL yang fungsinya untuk menstimulasi sekresi air susu, hormon TSA yang fungsinya untuk merangsang kelenjar tiroid dan menyekresi hormon tiroksin, ada hormon MSH yang fungsinya mempengaruhi pembentukan zat warna kulit atau melanin, ada hormon ADH yang fungsinya untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak, dan ada hormon oksitosin yang fungsinya untuk merangsang kontraksi otot uterus saat proses pelahiran. Bagaimana sih cara kerja hormon ADH? Yang pertama, ketika osmolaritas darah naik, misalnya setelah makan makanan asin atau kehilangan air karena berkeringat, maka hipotalamus mensekresi ADH dan dilepas ke pembuluh darah. Kedua, ketika kita minum tambahan air, kita dapat benar-benar mengembalikan osmolaritas ke 300 miliosmol per liter. Ketiga, ketika ADH mencapai ginjal, target utamanya adalah tubulus distal dan saluran pengumpul. ADH menyebabkan epitelium lebih permeabel terhadap air. Keempat, peningkatan reabsorpsi air yang dihasilkan akan memekatkan urin. Yang kedua ada kelenjar tiroid, dia menghasilkan hormon tiroksin untuk mempengaruhi proses metabolisme dan pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan mempengaruhi perkembangan mental. Lalu ada hormon triiodothyronin yang fungsinya untuk mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh, dan ada hormon kalsitonin yang fungsinya untuk memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Ketiga, ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon parathormon yang fungsinya untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Hormon parathormon dan hormon kalsitonin bekerja secara antagonis karena parathormon fungsinya untuk meningkatkan kalsium dan kalsitonin fungsinya untuk menurunkan kalsium. Bagaimana sih cara kerja parathormon dan kalsitonin? Yang pertama, PTH menaikkan kadar kalsium dalam darah melalui efek tak langsung pada ginjal dengan cara mendorong konversi vitamin D menjadi hormon aktif. Yang kedua, bentuk aktif vitamin D bekerja langsung pada usus halus, merangsang pengambilan kalsium dari makanan sehingga memperbesar efek PTH. Yang ketiga, pada tulang, PTH menyebabkan matriks yang termineralisasi untuk menguraikan dan melepas kalsium ke dalam darah. Yang keempat, kelenjar tiroid akan mensekresi kalsitonin jika kalsium darah naik di atas setelan. Kemudian ada kelenjar pankreas atau Langerhans yang menghasilkan dua hormon. Yang pertama, hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi glikogen di hati, dan hormon glukagon yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Bagaimana sih cara kerja insulin dan glukagon? Pertama, ketika glukosa darah turun di bawah titik setelan, pelepasan glukagon mendorong pelepasan glukosa ke dalam darah. Kedua, glukagon bekerja di hati dengan cara memecah glikogen menjadi glukosa dan melepaskan glukosa ke dalam darah sehingga meningkatkan kadar glukosa ke dalam darah. Tiga, ketika glukosa darah naik di atas titik setelan, pelepasan insulin memicu pengambilan glukosa dari darah. Nah, yang terakhir, hati mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen. Selain itu, sel tubuh juga mengambil lebih banyak glukosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara hormon berkomunikasi dengan sel. Di dalam tubuh, setiap hormon akan terikat dengan reseptor spesifiknya atau reseptor yang cocok dengan hormon tersebut. Beberapa reseptor lokasinya berada di dalam sel, tetapi untuk memudahkan pemahaman kita gambarkan reseptor berada di permukaan sel. Reseptor inilah yang berperan sebagai bagian yang akan menerima sinyal. Meskipun hormon bisa menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh, tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor untuk berikatan dengan hormon. Bagaimana mekanismenya? Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok untuk hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut, seperti halnya kunci cocok dengan gemboknya. Jadi hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan terpengaruh. Sel yang tidak akan terpengaruh ini disebut sebagai sel non-target.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.